Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andika Putra Widyadharma, SST MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Piranti Elektronika, kami dari kelompok 3 kelas 1A akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai aplikasi transistor sebagai saklar. Yang dengan nama anggota, yang pertama ada Adinda Flora Amalianix, lalu yang kedua ada Ahmad Faiz Maulana, lalu yang ketiga ada Alvindra Putra Ardana, yang keempat Desna Fitria Devi, lalu yang kelima ada Firman Ramadan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponennya yang dipakai dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan memiliki kemampuan sebagai penguat arus, sebagai switching yang terdiri 3 pin, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Nah, selanjutnya. Nah, fungsi dari transistor, yang pertama, transistor sebagai saklar atau switching, misalnya pada rangkaian otomatis yang dikombinasikan dengan sensor tertentu. Lalu yang kedua, transistor sebagai penyetabil tegangan pada power supply. Lalu yang ketiga, transistor sebagai pengatur kuat arus yang dialirkan pada rangkaian listrik elektronika. Lalu yang keempat, ada transistor juga bisa difungsikan sebagai saklar sentuh dengan cara menyusun dua transistor secara Darlington sehingga penguatannya menjadi jauh lebih besar. Komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh Desna. Baik, komponen selanjutnya yaitu LED, Light Emitting Diode. Adalah sebuah dioda semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya dan memiliki dua kutub, yaitu anoda dan katoda. LED ini biasa digunakan sebagai lampu indikator di banyak perangkat, peraga atau penampil, juga untuk membantu pencahayaan. Next. Berikut simbol dan bentuk dari LED. Simbol LED seperti dioda, karena merupakan bagian dari salah satu dioda. Yang membedakan yaitu adanya tanda panah keluar, yang menandakan bahwa komponen tersebut merupakan komponen pemancar cahaya. Bentuk asli dari LED dapat pada gambar sebelah kirinya. LED ini bekerja apabila diberi masukan positif pada anoda dan masukan negatif pada katoda. Bila secara fisik ingin mengetahui mana anoda dan katoda, dapat dilihat dari panjang kaki, di mana kaki yang lebih panjang menunjukkan anoda dan kaki yang lebih pendek menunjukkan katoda. Next. Selanjutnya yaitu PCB, atau bisa disingkat singkatan dari Print Circuit Board yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi papan rangkaian cetak atau papan sirkuit cetak. Tidak dapat dipungkiri, PCB menjadi sebuah media yang tidak tergantikan dalam pembuatan barang elektronik. Karena PCB mempunyai keamanan serta kepraktisan yang sangat diunggulkan sampai saat ini. Fungsi dari PCB antara lain yang pertama yaitu sebagai media penyusun komponen. PCB memiliki fungsi sebagai tempat atau media untuk menyusun komponen pada sebuah perangkat elektronik, sehingga antar komponennya di dalamnya dapat saling terhubung, terpasang dengan rapi, dan menjadi lebih terorganisir. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengganti kabel. Umumnya, setiap komponen di rangkaian elektronik harus dihubungkan dengan menggunakan media transmisi atau kabel. Namun, dengan menggunakan PCB, maka komponen di dalamnya akan terhubung secara otomatis melewati jalur sirkuit. Fungsi yang ketiga yaitu dapat menghubungkan antar komponen. Komponen yang dapat dihubungkan pada PCB bisa sama jenisnya maupun berbeda. Selain itu, PCB juga dapat menghubungkan komponen aktif dan pasif, sehingga menjadi lebih efisien. Next. Komponen selanjutnya yaitu potensiometer.
adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakainya. Potensiometer merupakan keluarga resistor yang tergolong dalam kategori variabel resistor. Sebuah potensiometer terdiri dari sebuah elemen resistif yang membentuk jalur dengan terminal di kedua ujungnya. Sedangkan terminal lainnya atau yang berada di tengah adalah penyapu atau wiper yang dipergunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistif. Pergerakan penyapu atau wiper pada jalur elemen resistif inilah yang mengatur naik turunnya nilai resistansi sebuah potensiometer. Potensiometer yang diputar searah jarum jam, nilai resistansinya akan menurun seiring dengan pergerakan wiper potensiometer tersebut. Sebaliknya, jika wiper diputar berlawanan jarum jam, nilai resistansinya akan naik seiring dengan pergerakan wiper potensiometer tersebut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alvindra. Baik, selanjutnya merupakan komponen baterai. Baterai merupakan alat yang terdapat dua sel elektrokimia yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Tiap baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Batu baterai berfungsi untuk menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik. Lalu komponen selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Komponen selanjutnya adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang paling sering dan umum dijumpai pada rangkaian listrik. Komponen ini memiliki fungsi utama sebagai penghambat atau penahan arus. Pada rangkaian elektronika, resistor digunakan untuk mengurangi nilai arus sebagaimana rumus I sama dengan V atau R, atau bisa juga digunakan untuk membagi tegangan dengan rangkaian pembagi tegangan dan banyak fungsi lainnya. Satuan resistor adalah ohm dan dapat diukur menggunakan alvometer atau multitester. Fungsi resistor 1 sebagai penahan arus listrik, 2 sebagai pengurang nilai arus listrik atau ampere, 2 sebagai pembagi tegangan atau menggunakan rangkaian pembagi tegangan, 4 sebagai pengurang nilai tegangan atau volt. Komponen selanjutnya adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang menaik sensor ini. LDR juga dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Perlu diketahui bahwa nilai resistansi dari sensor ini sangat bergantung pada intensitas cahaya. Semakin banyak cahaya yang menaiknya, maka akan semakin menurun nilai resistansinya. Sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang menaik sensor atau gelap, maka nilai hambatannya akan menjadi semakin besar, sehingga arus listrik yang mengalir akan terhambat. LDR berfungsi sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronika seperti saklar otomatis berdasarkan cahaya. Jika sensor terkena cahaya, maka arus listrik akan mengalir atau on, dan sebaliknya, jika sensor dalam kondisi minim cahaya atau gelap, maka aliran listrik akan terhambat atau off. LDR juga sering digunakan sebagai sensor lampu penerang jalan otomatis, lampu kamar tidur, alarm, rangkaian anti maling otomatis menggunakan laser, shutter kamera otomatis, dan masih banyak yang lainnya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Firman. Ini adalah hasil dari kami, kelompok 3, merangkai transistor sebagai saklar. Saya akan menjelaskan bagaimana cara dari rangkaian ini bekerja. Yang pertama itu dari baterai. Baterai merupakan sumber tegangan sebagai pemberi tegangan dan arus pada rangkaian ini. Dari kutub positif baterai masuk ke dalam resistor. Di dalam resistor ini tegangan dan arus diturunkan dengan hambatan sesuai dengan nilai yang tertera pada resistor.
Fungsinya agar nanti pada saat masuk ke dalam rangkaian tidak menyebabkan arus dan tegangan tinggi yang bisa menyebabkan konsleting. Kemudian setelah masuk dari resistor, ada komponen kedua, masuk ke komponen yang kedua yaitu LED. Dalam LED ini berfungsi sebagai indikator bahwasannya ada tegangan dan arus yang masuk ke dalam rangkaian ini. Setelah itu, setelah masuk LED, kita masuk ke komponen yang ketiga yaitu transistor. Dari kaki negatif LED tadi disambungkan ke kaki transistor kolektor. Untuk kolektor sendiri ada 3 kaki yang berbeda, yaitu kolektor, basis, dan juga emitor. Untuk emitor kita sambungkan kepada sumber negatif, dan untuk basis kita sambungkan kepada LDR dan juga potensium. Dalam rangkaian ini, transistor berfungsi sebagai penyetabil tegangan dan juga pengatur kuat arus yang akan dialirkan di rangkaian ini. Juga tentu saja transistor sebagai saklar atau switching karena terdapat LDR sebagai sensor yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Faiz. Fungsi LDR. LDR tidak terkena cahaya atau ditutup, arus akan berjalan. LDR ketika tidak terkena cahaya atau dibuka, arus tetap berjalan tapi berkurang. LDR saat terkena cahaya, arus akan tertutup. Jika LDR semakin terkena cahaya, hambatannya semakin kecil. Fungsi potensio. Potensio jika diputar searah jarum jam sampai full, itu akan mati. Bisanya hanya setengah atau diputar sampai setengah. Sama dengan potensio jika diputar melawan jarum jam atau sepenuhnya. Jika sampai full, itu akan mati. Bisanya diputar sampai tengah-tengah. Next. Baik, mungkin demikian penjelasan dan presentasi dari kami tentang aplikasi transistor sebagai saklar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.